Sahabat Tani, saat ini saya telah berada di Desa Blangmiro di Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Dan sahabat Tani, di sini bisa lihat di depan kita adalah hamparan jagung Pioner 32 yang ditanam seluas 90 hektar dalam satu kawasan desa. Di sini adalah sawah, kondisinya adalah sawah yang ditanami 90 hektar jagung Pioner. Ini sangat luar biasa sekali, teman-teman sahabat Tani. Jadi kali ini saya penasaran, kok mereka ini memilih Pioner 32 dengan luas tanam satu hamparan 90 hektar, teman-teman. Jadi ini di satu kawasan desa, dalam satu desa ini mereka itu memanfaatkan sawah untuk tanam jagung jenis Pioner 32. Jadi kita penasaran kenapa mereka memilih Pioner 32. Ya, ini teman-teman yang menjadi penasaran kita. Nanti saya juga akan berusaha mencari jawabannya dan kita menggali kepada salah satu petani jagung di sini, kenapa mereka memilih jagung Pioner 32 bukan jenis yang lain, teman-teman. Baiklah teman-teman, sahabat tani semua, untuk mencari jawaban dan untuk menggali jawaban dari semua ini, kenapa mereka lebih memilih jagung Pioner 32 ini untuk ditanam. Untuk menggali semua ini, kita akan menemui salah satu petani yang termasuk anggota dari kelompok tani di Desa Blangmiro ini untuk kita wawancara agar kita dapat menemukan jawabannya, teman-teman. Dengan Bapak siapa ini? Nama saya Irwan. Saya di Desa Blangmiro, Kabupaten Pidijaya, Bandar 2. Oh iya Pak, sudah berapa lama Bapak menggeluti profesi sebagai petani jagung Pioner 32 ini, Pak? Saya kalau jagung Pioner 32, seingat saya mungkin dalam 5 tahun lebih ya, lebih kurang lah. Oh ya Pak, gini loh, mengapa Bapak memilih komunitas jagung Pioner 32 ini sebagai sumber penghasilan Bapak? Karena Pioner 32 ini hasilnya melimpah, memuaskan, hasilnya memuaskan, lagi pun perawatannya mudah. Kita pun nggak susah-susah, asal cukup perawatannya, dia hasilnya memuaskan. Apa yang membuat Bapak Irwan menggeluti pekerjaan sebagai petani jagung, Pak? Karena petani jagung, kita bekerja pun mudah. Kita karena bukan satu saja pekerjaan kita tanam jagung, mungkin ada lain lagi seperti kita pelihara kambing, lembu. Karena jagung ini tidak semestinya kita hari-hari di sini. Ya, begitulah kita menjadi komunitas petani jagung. Pak Irwan, selain jagung Pioner 32 ini, apa ada tanaman lain yang Bapak tanam? Ya, kita ada juga kadang-kadang kita tanam cabai, padi. Seperti itulah kita selalu petani, selalu kita menanamkan cabai, jagung, padi. Itu sudah hari-hari lah, itu pekerjaan kita sebagai petani. Oh iya Pak, apa jagung dapat tumbuh kapan saja atau memang ada musimnya, Pak? Kalau jagung hari-hari selalu bisa tumbuh ya, kita tak payah ikut musim, karena jagung di dataran tinggi pun dia pun tumbuh. Kalau musim kering pun dia pun boleh tumbuh juga. Pak Irwan, bagaimana cara menanam jagung agar jagung tersebut
berkualitas dan mendapatkan produksinya yang tinggi, Pak? Ya, kita selalu pakai pupuk yang cukup, kita perawatannya yang cukup. Insya Allah dia hasilnya memuaskan. Jadi kita perawatannya diutamakan, itu saja. Oh ya Pak Irwan, apa Bapak Irwan pernah mengikuti pelatihan dalam bertani atau Bapak belajar otodidak, Pak? Nah, bagaimana ceritanya sehingga Bapak menjadi seorang petani, Pak? Petani jagung maksud saya, Pak. Kalau ikut pelatihan, saya nggak pernah ikut pelatihan, tapi saya belajar sendiri. Dari penyuluh kampung itu saya ada ikut, tapi kalau pelatihan saya nggak pernah ikut. Pak Irwan, apa yang Bapak ingin sampaikan sebagai wakil dari petani jagung untuk pemerintah, Pak? Kita dari petani jagung ini mau dikasih bantuan seperti mesin giling jagung. Kita karena susah sangat untuk mesin petani, kita nggak ada mesin jagung, mesin giling. Kita mau tunggu musim giling, kadang-kadang sampai 1 bulan baru kita siap giling. Bibit yang paling utama, kita mohon bantuan dari pemerintah, dan pupuk sekali racun, itu saja. Mungkin Pak Irwan ada yang ingin disampaikan kepada para petani lain? Tolong, menurut saya petani jagung yang lain di tempat yang lain, kalau ada saran bagi saya, mungkin petani-petani jagung di tempat lain mungkin sudah lebih ilmunya daripada kita ini. Tolong dibagikan ilmunya buat kita yang masih minim ilmu ini, supaya jagung kita lebih lagi yang memuaskan hasilnya. Teman-teman sahabat tani dimanapun berada, demikianlah wawancara saya kali ini dengan salah satu petani jagung pioner, Pak Irwan di Desa Blangmiro, Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Dan untuk pertemuan kali ini saya cukupkan di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.